wabarakatuh. Gimana bro, sehat ya? Assalamualaikum. Subhanallah. Masya Allah. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Jauh sini? Wah, salah. Lompat. Gimana? Alhamdulillah. Antum yang kesian kemarin, masya Allah macet ya. Agak jet lag Ustaz. Oh, jet lag. Tapi alhamdulillah ya nikmat ya Ustaz ya. Anda tadi juga kaget waktu nyampe sini, wah, asik juga nih tempatnya ya. Walaupun memang nyampe tadi udah maghrib ya, karena jadi nggak bisa ngeliat secara keseluruhan. Kapan-kapan lah insya Allah Ustaz ya. Amin insya Allah. Nah Ustaz, ini kita langsung ya, karena kita waktunya juga agak mepet, nanti kita menuju Isya, nanti ada break sholat Isya. Setelah itu insya Allah kita akan ada tanya jawab ya Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Dan judul kita tadi sudah disampaikan juga oleh saudara kita, adik kita, Kiki ya. Masya Allah beliau. Judulnya, tidak ada di sini Ustaz ya? Jalan. Judulnya apa tadi? 7 jalan, satu tujuan. Masya Allah. Ini masih jet lag. Jadi 7 jalan menuju satu tujuan. Iya. Itu nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Maksudnya apa sih gitu? Karena selama ini kalau Ana berpikirnya apakah 7 jalan ini jalan kita berbeda-beda tapi visi kita sama gitu. Apakah 7 jalan ini memang kita ada beberapa, mungkin ada perbedaan ya Ustaz ya? Iya. Ini tadi pandangan melihat judul dari tema yang disampaikan oleh Ustaz insya Allah nanti. Tapi ujung-ujungnya tetap kita ingin masuk surganya Allah Ta'ala Ustaz ya. Mungkin Ana nggak banyak lebar Ustaz, karena sangat singkat nih waktunya. Antum boleh tolong jelaskan, nanti kita mungkin interaktif aja ya Ustaz ya? Iya. Mungkin dari teman-teman, ini kalau boleh tahu dari Bogor semua atau enggak? Oh, bukan dari Bogor? Dari Jakarta? Berarti anak doang yang telah Ustaz Afwan. Iya. Harusnya lebih awal ya? Nggak tahu perkiraannya. Ternyata 2 jam lebih Ustaz ya? Oh, bahkan ada dari Cikampek ya? Ada ya? Yang paling jauh siapa? Paling jauh? Merasa paling jauh? Padang, oh Masya Allah. Masuk Padang? Tinggalnya di Padang? Ada hadiah Ustaz? Ada panitia. Ada. Harus boros ada. Ingetin nanti gitu nanti. Hadiahnya gini di sini boleh Ustaz? Ya siap. Masya Allah, baik. Langsung saja ya kita dengar kajian dari guru kita Ustaz Subhan Bawazir. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'du. Fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat alazi fibro ensis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita bisa berjumpa untuk yang kedua kalinya dalam kegiatan tablik akbar Al-Azzi Fibro ini, yang mudah-mudahan dia akan datang bisa lebih sempurna lagi insyaallah. Karena rencana kita nanti siangnya itu Al-Azzi Fisis, malamnya baru Al-Azzi Fibro. Jadi kesian yang perempuan ini pulang malam juga ya. Iya. Kali ini kita akan bahas bertaut dengan yang dibahas yang dilampau sebenarnya, akhi. Kemarin kita sempat bahas tiga aja cukup bro. Tiga aja bro. Jadi lebih kepada usul salasah, 3 landasan pokok dalam memahami agama. Sebenarnya nggak merubah syariat, cuma teknik penyampaian aja. Karena kita ini lagi coba mengembangkan dakwah sifat ini jemput bola. Jadi agama ini nggak meresahkan, nggak menyusahkan. Agama asik bro, gitu ya. Kita bikin seperti itu. Ya kemudian bahasan berikutnya ini kita bahas 7 jalan 1 tujuan. Sebenarnya lebih kepada 7 syarat la ilaha illallah. Karena tauhid itu merupakan jalan hidup setiap muslim. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu bukan cuma bahasain mulut. Wirid la ilaha illallah, cuma kita nggak ngerti. Terkesan bahas la ilaha illallah tapi menduakan Allah. Terkesan mengatakan la ilaha illallah menghalalkan yang diharamkan. Terkesan mengatakan la ilaha illallah bahkan dia tidak paham bahwa la ilaha illallah itu punya rukun dan syarat. La ilaha illallah punya rukun dan syarat.
Apa rukunnya? La ilaha illallah. An-nafi wal isbat. Apa an-nafi? Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha nafi. Hapus Tuhan. Hapus Tuhan. Illallah, tetapkan hanya Allah. At-tasbit namanya. Makanya rukun la ilaha illallah nafi wal isbat. Peniadaan ilah, penetapan hanya Allah. Maka kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka terjemahkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini kan nggak gampang. Karena orang bilang la ilaha illallah kadang-kadang udah di ujung lidah. Mau nyolong celangak, celinguk, aman bro, kemon. Pas mau nyolong ada hansip, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap la ilaha illallah. Udah gitu briefing dah gagal nyolong. Berhubung hansip lewat, ya siapa sih yang nebak? Maaf ya, ya nggak apa-apa ya, nyantai aja bro. Kita tunda nyolong kita besok, insya Allah, insya Allah. Ini kan bahaya betul ya. La ilaha illallah di ujung lidah, insya Allah di ujung lidah. Ini bahaya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah cuma nggak ngerti rukun dan syaratnya gitu loh. Nah, ulama ngumpulin, khususnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nih, dalam kitab Madarijus Salikinnya beliau mengatakan ada 7 syarat la ilaha illallah. Supaya besok kalau kita berkata la ma'budu bihaqqin illallah itu bukan cuma sekedar ucapan. Apa sih syaratnya? Jalan yang pertama ini ada 7 jalan nih. Jalan yang pertama, kita kudu berilmu. Bro, orang beragama di Indonesia banyakkan yang taklid loh. Sehingga kadang-kadang gimana kata pimpinan, kalau pimpinan bilang bubarin, bubarin, kan begitu. Padahal yang dikaji tauhid loh. Melarang orang berdemo, melarang mencaci maki, dibubarin. Kenapa? Karena nggak berilmu. Konser musik yang iklannya rokok, perusak paru-paru, janin dan lain sebagainya, enggak ada masalah. Kajian yang menegakkan akidah anak bangsa untuk bisa kompak. Ya ini meyakini bahwa Indonesia ini milik kita bro, bukan milik bangsa asing. Udah capek kita ngeliat negeri kita dipocel-pocel, kata orang Betawi, dijual sama orang asing. Indonesia milik kita, betul? Dakwakan sunnah, dakwakan tauhid. Kalau seluruh anak bangsa sudah satu bertauhid, demi Allah, janji Allah, wa'dallah haq, Allah pasti berjanji, dan janji Allah itu hak. Apa janji Allah? Walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sudah yang namanya masyarakat di atas muka bumi, di negeri-negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Allah akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Tuh kalau berilmu begitu. Karena orang nanti kalau sudah paham la ilaha illallah, kewajiban sholat wajib. Banyak orang yang udah sholat, tapi tetap aja sholat nggak berfungsi. Ini yang Anda maksud. Jadi buat apa ente sholat kalau masih berantem sama orang? Sholat sama orang tua nggak akur. Sholat, kalau sholat sampai nyureng, kayak yang betul. Sholat, hafal Quran, hafal hadis, luar kepala, kitab apa? Luar kepala dia paham. Tapi nggak bisa bergaul, nggak bisa bersosialisasi. Akhlakmu ini ya Muhammad. Beliau orang yang masuk ke semua kalangan. Beliau masuk ke orang-orang kafir. Beliau ajarkan bagaimana cara bersosialisasi. Ketika di akhir zaman banyak kelompok-kelompok Islam tidak mau kenal sama orang kafir, justru nabinya ngajarin cara berteman sama orang kafir. Ketika banyak orang-orang ekstremis, garis keras menganggap tidak boleh makan produk orang kafir, Rasulullah justru berdagang sama orang kafir. Ketika kita menganggap kita nggak boleh mengucap salam sama orang kafir,
Coba buka dalam Sahih Bukhari, lihat bagaimana surat Rasul kepada orang-orang kafir. Nggak tanggung-tanggung, pemimpin kafir, Heraklius, Mukaukis, Kisra, pemimpin Romawi, pemimpin Parsi. Lihat, Min Muhammadin Abdullah wa Rasulih ila Hiraql Azimir Rum. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius pembesar bangsa Rum. Apa Nabi katakan? Salamun ala manittaba'al huda. Ucapan salam untuk orang kafir. Nabi ngucapin salam. Sehingga orang kafir seneng. Kemarinya banyak yang nyontor Rasul, nggak mau bergaul sama orang kafir. Bahkan nggak ada dispensasi. Semoga Allah kasih hidayah buat orang kafir ini. Nggak usah, Ted. Kenapa? Udah kelewatan, Ted. Ya kali ya dapat hidayah, udah Islam udah penuh, nggak usah, Ted. Makanya saya suka bilang nih, yang begini sehat makan tawon bukan makan madu, yang begini. Galak amat jadi orang. Justru enggak begitu. Makanya berilmu ini penting, ya. Makanya bab ilmu ini dikedepankan oleh ulama. Salah satunya Imam Bukhari itu kan, Muhammad bin Ismail bin Bardisbah dalam kitabnya itu Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Islam ajarkan di surat Muhammad ayat 19 tuh kalau nggak salah tuh. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada potongan ayat. Allah nggak bilang wa'lam tapi fa'lam. Suruh cepet. Fa'lam ij'al nafsakum aliman bil ilmi. Berilmulah kamu. Suruh berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa Allah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tuh. Allah yang perintahkan suruh berilmu tentang Allah. Itu jalan yang pertama tuh. Jalan yang kedua, orang yang berilmu, orang yang akan yakin dalam menjalani hukum ini. Makanya banyak orang nggak yakin dalam beragama. Udah emang iman naik turun, dia nggak berilmu, nggak yakin udah. Beragama ragu-ragu, ya. Padahal orang beriman itu orang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Allah katakan dengan tegas, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 15 ini. Kata Allah apa? Orang beriman, orang beriman. Karena semua orang ngaku beriman. Tapi kalau beriman standar Allah ini, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian tidak ragu. Karena nanti ada orang beriman yang ragu, nggak yakin. Kalau ditanya, ente punya Rabb yang menciptakan ente? Iya dong. Siapa? Allah. Ana sih yakin tat, Allah tat. Tapi giliran lagi susah, lupa. Giliran lagi senang, lupa. Kalau orang beriman tahu hidup ini tergantung Allah. Ada masyiah. Manusia nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Wa ma tasa'un illa masya Allah. Kalian nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Makanya ilmu yang bikin dia yakin. Sumalam yartabu, dan dia tidak ragu. Ketika dia tidak ragu, dia yakin. Ini yang dibilang ilmul yakin. Ilmul yakin. Yakin datang karena ilmu. Biasanya orang yang berilmu, orang yang melihat, ingin melihat supaya tahu langsung. Karena Islam haramkan qila wa qala. Nah, tahapan berikut ketika dia melihat dan dia yakin, namanya ainul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Ini banyak orang sekarang nih percaya sama qila wa qala. Nggak berilmu, belum ngelihat, udah main bubarin aja. Tuh. Ya, kita ngobrol nih bro, baik-baik nih ya. Karena semua pengen Indonesia ini betul-betul punya harga diri. Ya, kita pernah punya orang-orang hebat di sini.
Biar semua bangsa Indonesia tahu musuh kita itu bukan orang yang bertauhid. Dengerin semua bangsa, anak bangsa dengerin. Musuh kita di Quran, Allah yang bilang, walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah yang bilang, Yahudi, Nasrani tidak rela sampai kalian ikut mereka. Itu musuh kita. Orang Syiah mencetak Abdullah bin Ubay bin Salul, karena ini tercetak agama Syiah. 3 itu musuh kita. Makanya saya katakan sampai kapan juga, Yahudi, Nasrani, Syiah dikemas sebagus apapun, wallahi laknatullah alaihim, Allah laknat mereka. Bukan sesama orang beriman, bukan. Kalau masalah khilaf dalam dunia ini biasa. Memang Allah ciptakan kita berkhilaf, wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Jangan emosi yang dikedepankan. Akhirnya yang kau benci jenggot, yang kau benci cingkrang, betul? Ini jenggot Rasul yang nyuruh, bro. Waqsus sawarib wa fuliha. Rasul yang bilang, laki-laki tipisin kumis, panjangin jenggot. Kalau kong nakib yang nyuruh kita nggak mau, betul? Rasul yang nyuruh. Konsekuensinya apa? Buka Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Allah lagi yang jawab. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na, itu lebih baik. Kita pernah punya orang-orang hebat. Jangan terpancing emosi, jangan. Yuk duduk kita belajar, yuk kita berdialog, yuk anak bangsa kita bergandeng tangan. Negeri ini sedang sakit. Nggak bisa ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Dan Rasul mengatakan, kalau memang pengen sembuh yang dari Allah, beliau mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik yang anak bangsa ini hayalkan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, tinggal perbagus cara meminta. Kapan meminta dikatakan bagus? Ketika sesuai dengan perintah Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang disampaikan pendapat manusia, debat. Tapi kalau yang disampaikan itu firman Allah dan sabda Rasul, nggak ada pilihan lain. Hati-hati, jangan diadu wahyu sama sabda dengan perkataan manusia, jangan. Makanya penting banget kita berilmu. Ilmu mendatangkan keyakinan. Ima ilmu yakin, ima ainul yakin, ima hakul yakin. Ya, dengerin nih anak bangsa, berkah datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nah manusia pengen dikasih berkah sama Allah, tolong, innallaha jamil yuhibbul jamal, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah indah menyukai keindahan. Allah baik cuma menerima yang baik. Mulai sekarang anak bangsa banyak beristighfar, banyak bertobat. Yuk kembali ke agama yang benar. Yuk bergandeng tangan. Yuk cintai negeri kita. Tegakkan tauhid seperti Jenderal Sudirman menegakkan tauhid. Yuk tegakkan tauhid seperti Al-Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menegakkan tauhid. Yuk tegakkan tauhid seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan menegakkan tauhid. Yuk seperti Hasan menegakkan tauhid. Ini Islam. Bukan dipecah belah, bukan. Cuma gara-gara segelintir manusia. Aduh berbahaya. Penting loh jalan yang kedua ini loh. Baru masuk jalan yang ketiga, namanya ikhlas. Orang gak bisa ikhlas. Ya Allah Ustaz, aneh susah ikhlas Ustaz. Aneh kemarin muter kampung gak ada yang jual. Oh, mau beli ikhlas. Nah. Kok ada yang jual, aneh mesen 2 kilo. Ikhlas bukan barang dagangan, buah yang dipetik. Gimana orang bisa ikhlas? Ikhlas apa sih? Itu jadi masalah tuh. Karena kadang-kadang bahasa Arab sama bahasa Indonesia suka beda makna nih. Orang nerjemahin ikhlas, redo, rela. Saya sih ikhlas aja tak jadi orang tak. Kenapa sih? Ya barang saya diambil saya ikhlas. Oh nggak begitu maknanya. Karena kalau ikhlas bahasa agama ini, wa ma umiru illa liya'budullaha
Mukhlishina lahuddin. Tuh. Mereka yang dikatakan kafir, tidak dikatakan mereka beriman. Kenapa? Karena enggak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Dia beragama. Agama yang dimaksud apa, Ustaz? Ya Islam, ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu agama. Nikah, cerai, muamalah, semuanya agama. Bisa gak itu agamanya untuk Allah? Ya, kita sholat ya untuk Allah. Tumben sholat di masjid, bro. Mertua jadi imam. Yuk, begitu dong. Jangan. Emang tumben sholat di masjid. Ya kan anak pengen jadi mujahid soleh. Kan begitu. Mujahid yang soleh, sholatnya di masjid. Kalau di rumah namanya solehah, betul ya? Jadi betul-betul emang tahu dia. Ente mau jihad, sholat nggak di masjid gimana sih? Kalau ada uzur lain cerita. Kalau nggak ada uzur gimana? Kita cuma semangat jihad. Anda mau perang nih, Tat, pusap 2 kali ngos-ngosan gimana? Anda mau jihad, ngubek aja di rumah. Aduh. Anak mau jihad sama bini takut. Ya. Gimana sih? Udah jangan ngimpi jihad, biar jihad waktunya nanti ada. Ya. Orang Islam siap jihad kapan aja, tapi berilmu. Ikhlas. Ikhlaskan agama hanya untuk Allah. Sekarang gimana kita peruntukan untuk Allah kalau kita nggak kenal Allah? Makanya jalan yang ketiga penting banget nih. Yuk kenali Allah sampai kita tahu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin wa fi sya'nin. Yuk, fa bi ayyi ala'i rabbikuma? Harus tahu Allah sibuk, diminta oleh makhluk di langit dan di bumi. Dia sibuk, tapi Allah kasih semuanya. Kenapa? Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Harus yakin. Sehingga ikhlas. Kita udah tahu nih kayak sholat. Sholat kan tanha anil faksa wal mungkar, betul? Pokoknya yang namanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yakin dulu nih. Makanya kalau sampai Anda sholat pulang nuker sendal kelewatan dah, begitu ya? Kalau sampai Anda sholat pengen dipandang sama temen kelewatan dah, enggak. Nih sholat harus bermanfaat. Nah, diikhlaskan hanya untuk Allah. Dari cara dia wudhu, dia rapiin, ikut sholat berjamaahnya juga nggak ditiru-tiru. Sudahlah, ikhlas apa adanya. Mari kita contohin nih, sengaja kita ambil imam yang apa adanya. Imam tuh nggak harus pakai udang-udang, ya, nggak harus pakai penampilannya sampai jalan susah, nggak gitu ya. Ente pakai baju santai, yang penting nggak melanggar syariat. Laki-laki jangan isbal, betul? Tidak ada ornamen yang menghalangi ibadah kita. Ayo asik, agama asik, bro. Nggak harus. Antum lagi di mana juga kalau emang nggak ada masjid. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Jadikan bumi ini masjid untuk umatku. Ajan nih. Potong ajan deh. Seperti yang direncanakan, kita ajan dulu deh, ya. Masya Allah, karena ajan nih panggilan muazin. Jawab azan, nanti kita akan lanjutkan setelah ajan insya Allah. Wallahu musta'an. Sedikit pemberitahuan buat TV Go dan Sis. Jika ada pertanyaan tolong dituliskan, kemudian bisa dikumpulkan ke panitia belakang itu di kameramen, dikumpulkan nanti akan kami ambil di sini, nanti dibacakan setelah sesi pertanyaan. Sesi pertanyaannya nanti kita habis sholat isya ya. Sholat isya. Mbak Isya ada lanjutan sedikit, Pak? Apa habisi dulu? Kaji sebentar ya. Maju, Pak. Ada dulu. Oh, ada dulu. WP mungkin, WP. Masa dulu, Pak. Lanjut aja doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah sudah dikumandangkan azan panggilan untuk umat muslim mendirikan sholat. Kita saling ingatkan aja nih, kan sama muslim akis saling ingatkan dalam kebaikan dan usulannya. Ya, Abu Adam ya. Habis azan jangan lupa membaca doa setelah azan ya. Apa doanya? Allahumma rabba dzikri tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Itu berarti di situ. Nah, fadilahnya, salah satu fadilahnya Allah akan meninggikan derajat seseorang yang membacanya nanti di hari kiamat dengan yang disebut maqaman mahmudah. Maqaman mahmudah di sini, dalam satu hadis Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali mengatakan derajat maksudnya adalah derajat di surga nanti, karena surga bertingkat, begitu juga neraka pun bertingkat, surga juga bertingkat. Insya Allah semakin kita sering baca itu setelah azan, Allah tinggikan derajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Bang Subar. Siapa nih? Masya Allah. Baru pertama kali anak ketemu nih sama beliau. Asik. Ustaz, ini kita lanjut sedikit Ustaz ya. Iya. Lanjut sedikit sebelum nanti kita sholat Isya. Setelah itu kita tanya jawab langsung Ustaz ya. Siap, insya Allah. Karena tadi antum baru sampaikan 3 nih Ustaz. Iya. Masih ada 4 lagi. Iya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du. Taib, jamaah yang Allah muliakan, brother and sis Al-Azifi yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan sedikit waktu. Nah, ini kalau di Madinah begini nih, kajian Syekh terpotong dengan azan sebentar, kemudian ada jeda sedikit, melanjutkan terhenti dengan qomat sholat. Yang mau tanya jawab setelahnya insya Allah kayak begini. Ini paling nggak antum dibiasakan seperti itu keadaannya. Semoga dalam waktu dekat antum digampangin bisa umroh semua insya Allah. Amin ya. Kita bisa ngelihat langsung majelis ulama di sana insya Allah ya. Subhanallah. Taib.
Yang keempat itu ketika sudah berilmu, yakin, ikhlas, kita harus jujur. Nah, jujur dalam Islam ini adalah sesuatu yang penting. Karena agama ini betul-betul memang harus apa adanya. Ya, ini Al-Azifi, pada banyak nanya Al-Azifi apa sih, Dan? Ya, Al-Azifi ini jujur apa adanya. Jadi kayak orang mau jalan, mau kondangan nih, atau mau kajian nih. Yuk kita kajian yuk bro. Ana pakai baju begini gimana? Aduh, ana juga begini. Islam asik bro, Al-Azifi. Ayo. Kan gitu. Ya, selama memang tidak melanggar syariat. Karena kan banyak orang beranggapan an-nazafatu minal iman, betul? Itu bukan hadis, itu mahfuzat, kata mutiara. Hadisnya apa? At-tahur minal iman. Suci bagian dari iman. Selama baju Anda itu suci, bersih, dan layak untuk dipakai, Malaysia, akhi, nggak ada halangan. Yuk kita ngaji, Islam asik, begitu ya, Al-Azifi. Masya Allah ya. Iya, demi Allah. Yang keempat ini jujur. Dimana agama ini jangan ditambah, jangan dikurang. Udah memang Allah perintahkan, Nabi contohkan, udah. Penutup ayat sudah nyata. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Allah bilang di Al-Maidah ini, pada hari ini kesempurnakan bagimu agama ya Muhammad. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah, Masya Allah. Ya, iya. Demi Allah dikatakan bahwa Islam tekankan sekali dalam agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, Muhammad, pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Kapan tuh? Ketika haji wada. Haji yang pertama dan terakhir yang Rasul lakukan. Penutup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-din. Aku redha Islam sebagai agama. Allah yang bilang agama sudah sempurna, sudah. Kalau yang namanya zakat 2,5% sampai setahun sudah. Jangan dibikin-bikin pakai tiap bulan zakat. Masya Allah. Sedekah boleh, zakat udah setahun sampai nisab. Kecuali zakat pertanian. Kalau ngandelin hujan ya 10%. Kalau ngandelin mesin ya 5%. Iya, itu tiap bulan. Di sini ada kayak petani kangkung. Petani kangkung tuh panen kangkung 25 hari. Ada bosnya Haji Nuan di sini, Masya Allah ya, bandar kangkung. Itu 25 hari sekali dikeluarin zakat tuh kalau panen. Ya, karena dia memang nggak modal mesin, ngandelin hujan doang sama doa, gitu ya. 10%. Tapi kalau zakat mal 2,5% ya, sampai setahun tuh. Jangan dirubah. Zuhur 4 rakaat, asar 4, ya udah, jangan ditambah, jangan dikurang. Isya 4, capek tat. Gimana kalau ditukar subuh yang 4, isya 2, enak aja lu. Ya kan capek tat, Allah juga paham. Enggak, itu yang kudu paham Allah. Isya 4, subuh 2. Pas subuh ketemu, bahaya. Udah subuh belum tat? Ya udah, kita ngimam tadi. Ente udah dong. Aneh sih 3 rakaat. Ya jangan begitu. 2 aja boleh, apalagi 3, tuh kan? Nggak bisa. Agama nggak bisa begitu. Udah 2. Emang contohnya 2. Islam ajarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai jangan. Itu dirubah syariat namanya. Tiap Idul Fitri, Idul Adha, Nabi ajarin taqabbalallah minna wa minkum. Ini enggak minal aidin ya, mat lebaran ya. Hati-hati, syariat jangan dirubah ya. Karena kudu jujur. Agama sudah jelas. Diutus Nabi untuk mencontohkan, qul ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh diriku. Jujurlah padaku, kata Rasul. Karena
agama tanpa diriku takkan pernah ada sampai kapan juga. Ini yang ulama pegang. Makanya Imam Malik tegas banget ngomongnya. Bukan si Ustadz yang ngomong, Imam Malik. Anda cuma nyampein, kebetulan udah pernah baca tuh buku. Yang belum baca tuh buku, buka kitab Al-Muwatta Imam Malik tuh. Siapa Imam Malik? Guru Imam Syafi'i. Kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Itu kata Imam Malik. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam agama berkait dengan ibadah dan dia anggap baik, sebentar Rasul nggak melakukan, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Tuh bahaya. Akhirnya penistaan sunnah. Sementara kalau kita tahu Allah yang bilang la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Ternyata Allah jatuh cinta sama orang yang suka menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Sekarang yang sunnah dibuat-buat aneh, dibikin-bikin. Allah marah. Pantesan orang sholat tetap aja negeri ini susah. Masjid di mana-mana, ibadah dirutinkan, bekasnya nggak ada. Ternyata Allah murka sama kita. Banyak perbuatan-perbuatan yang kita nggak jujur. Kita tambah, kita kurang. Maka kata ulama, emang nih agama dihiasi dengan dua hal. Yang pertama ghulu, yang kedua taksir. Apa itu ghulu? Dilebih-lebihin, ditambah-tambah, dan dikurang-kurangin. Karena dia menganggap baik. Agama pakai zon, agama pakai feeling. Bogor bilang feeling. Agama pakai feeling. Ente sholat apa? Ya sholat aja tat. Soalnya kalau pilingan, nggak bisa. Agama pakai piling. Kayak orang berebut sholat di Raudhah, piling anak tat, sholat di sini bagus. Iya bagus Raudhah, tapi yang paling bagus setelah Haram, Masjidil Haram apa? Nabawi. Sholat di Nabawi bukan di Raudhah. Nggak sampai, jarang travel bahas begitu kan? Iya. Sampai berebut orang sampai lupa Nabawi. Anak sih di Raudhah ini tat, nggak di Nabawi. Astagfirullahaladzim, Nabawi, Raudhah lagi. Di Raudhah kita berdoa, itu taman sorga. Ma baina baiti wa ma baina mimbari raudhatu min riyadil jannah, itu ilmu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Allah yang bilang, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah yang bilang, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdan habasian. Kata Rasul, sekalipun pemimpinmu yakni budak Habsi yang mimpin kamu, kalau dia seorang muslim, patuh lebih aman. Kita ngajak negara ini akur, bangsa ini akur, jangan berdemo, jangan mencaci maki, jangan menghujat. Diceletukin, Wahabi ya. Ini pada nih betul-betul ya, mau apa sih gitu loh. Kita ajak akur malah difitnah, Masya Allah. Ini bahaya nih ya. Makanya kita duduk manis deh yuk. Andai kita bisa bersahabat di luar kajian, andai kita bisa berteman di luar masjid, andai kita bisa akrab di luar pesantren di mana kita dididik. Ya Allah, agama membuat kita punya karakter qorib, gampang akrab, hayin lembut, salin, memudahkan segala sesuatu. Jangan jadikan agama alat bantu untuk keuntungan dunia. Jangan. Kita butuh agama. Agama ini asik. Ya, yuk jujur, pahami dengan benar. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kalau lebih nanti Allah marah, dikurang pun Allah murka. Jangan. Udah lakukan. Makanya berilmu sebelum beramal. Nah, kalau dia sudah berilmu, yakin, ikhlas, jujur, baru bicara cinta tuh asik. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nanti Quran bilang ada sebagian manusia, sebagian ya, enggak semua ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, mengambil sebagian tuhan-tuhan selain Allah untuk disembah. Yuhibbunahum kahubillah, mereka cinta pada Tuhan selain Allah seperti cintanya sama Allah. Apa kata Allah?
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman akan lebih cinta sama Allah ketimbang yang lain. Nggak apa-apa kalaupun harus mati dihujat dan difitnah, demi Allah menegakkan tauhid merupakan sebuah kewajiban. Kalau dibilang orang dapat hidayah karena kita, enggak juga, itu urusan Allah. Cuma sampaikan aja, balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun sejumlah, kata Rasul. Karena yang paling penting bukan cuma sekedar menyampaikannya, selesai ini bisa gak kita berteman, itu yang paling penting. Ya Allah, mana dakwah Rasul yang pernah menggandeng Abdullah bin Umar, seorang pemuda? Mana dakwah Rasul yang pernah membonceng Mu'az bin Jabal? Mana dakwah Rasul yang lembut berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya ghulam, dan lain sebagainya? Di mana dakwah Rasul yang mengucapkan salam sama orang-orang kafir, berbisnis sama mereka, mempertontonkan akhlak? Lembut hati beliau membuat luntur tegangnya hati orang-orang kafir. Masya Allah, cinta. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Rasul. Rawahu Muslim. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman dalam Islam ini. Ketika cinta sudah masuk ke dalam dada kita, demi Allah, cinta ini seperti buah yang dipetik dari tanaman rasa yang dipupuk. Ditanam itu rasa, dipupuk itu rasa, akan berbuah cinta nanti. Tapi kalau dia nggak berilmu, berat dalam beragama. Maka Nabi mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Iman yang dimaksud keyakinan dengan hati, yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Ini ngaji kita, iman kita bro. Ses di bawah ya. Ini sholat kita ini, iman kita. Ya benar-benar karena Allah. Wah, kita bisa merasakan ini indah, ya nggak berasa. Siapa bilang agama bikin ngantuk? Siapa bilang? Orang bilang anak nggak mau ngaji, Tat, kenapa? Gampang merem. Nggak ada yang merem. Agama asik, ya, Insya Allah. Besok kita tekenin lagi besok ya. Ditayangkan langsung di Trans TV itu jam 11.20 ya. Insya Allah ya. 11.30 ya. Tonton tuh. Kita bikin judul juga nanti mungkin sama Akhi Dude ya. Islam itu asik bro. Ya kita angkat ke nasional sekalian. Supaya semua orang tahu Islam memang asik. Islam nggak menegangkan. Islam nggak tegang-tegangan, Islam nggak kacau balau, enggak. Islam ini merangkul, agama yang bikin orang kafir gemeter. Waktu orang Islam datang, semua bingung, melongo. Ketika dihujat, dicaci, dimaki, itu negeri Arab, datang dengan tenang. Siapa bilang orang berpenampilan Muslim nggak bisa masuk kemana saja? Kafir kalah, ja'al haq, wa zahaqal. Datang yang hak, yang batil minggir, lihat. Dipertontonkan, bukan tidak. Ini kan indah sekali. Yang pertama, kalau pengen merasakan manisnya iman, ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Yuk belajar. Belajar mendahulukan Allah dan Rasul. Ternyata Allah dan Rasul itu lebih utama. Ayakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Mulai duluin Allah, mulai duluin Rasul. Enggak ada yang lain. Baru agama ini asik. Ya, kita nggak pengen dilihat orang, karena urusan kita sama Allah. Kita tercipta buat beribadah. Terserah orang mau bilang apa, itu bahasa Nabi dalam Taif ketika dia disakiti. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyat ka usauli. Begitu bahasa Rasul. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal jangan Engkau yang murka ya Allah. Bicara manusia menghujat, la ubali, ana nggak peduli. Masya Allah, ana nggak la ubali, ana nggak peduli. Ana tidak peduli sudah. Orang mau bilang ana begini begitu, nggak apa-apa, itu hak asasimu, gitu. Tapi yang penting Allah itu rela, karena urusannya ke Allah asik. Kata Rasul apa? Yani la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Nggak ada yang berbahaya kalau Allah sudah kasih hidayah. Nggak. May yahdihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asal betul ya, contoh Rasul dan para ulama tentunya. Baik. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah.
Belajar untuk sayang, senang sama orang karena Allah, benci pun karena Allah. Jadi jangan ngedepanin emosi, karena kalau emosi nggak ada selesainya. Tergantung kondisi nafsu. Ya, tapi kalau kita dasarnya iman, ya karena Allah. Sebenarnya sih Ana nggak kesel sama dia, cuman dia nih perbuatannya Allah senang ya, Ana belajar senang lah sama dia. Walaupun menyakitkan, cuman ya mau bilang apa, memang betul dia gitu. Kadang-kadang kan kayak bicara umur ya, kita muda ngomong sama yang tua nggak suka denger ya, yang muda ngomong ya. Cuma belajar ya berbuka diri, iya sih ya. Kayak orang tua didik anak sekolah sampai dia pinter. Satu waktu anaknya ngomong, kesel sih anak ngomong, cuman ya udahlah emang betul sih. Belajar begitu tuh. Cinta benci karena Allah. Benci juga sama. Saya benci sama dia demi Allah. Cuma ya Allah senang ya, saya belajar senang. Sebaliknya, saya senang abis sama dia cinta mati sama dia. Cuman kalau ingat Allah benci, ya Allah iya ya. Tuh lebih baik begitu. Duluin Allah. Sampai kapan? Sampai aku dan Allah dan aku, kata Rasul, dikedepankan ketimbang anak-anakmu. Belajar seperti itu. Baru kemudian yang ketiga, ayaqra yauda fil kufr ba'da id anqadahullah kama yaqra idza wajhu fil ard. Belajar untuk membenci kembali ke masa lalu kita. Apapun kondisi kita buruk dalam masa lalu kita, jangan pernah ngayal pengen balik lagi. Bangga jangan. Petang-teng kalau inget dulu. Dia nggak tahu aja siapa yang ada dulu Terus kenapa? Ya nggak apa-apa sih Dia nggak tahu Anda dulu siapa. Kenapa? Anda juga nggak tahu Anda amnesia gitu. Dia juga nggak tahu. Ya nggak usah bangga sama dosa di masa lalu deh. Tinggalin masa lalu. Manusia dilihat sekarang, bukan dilihat dulunya. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan di awal. Ya. Nah, cinta ini nih ya. Ini penyebab dua hal yang dikatakan ingkiyat dan qabul. Orang kalau sudah mencintai, tunduk dan patuh kepada Allah, kepada yang dicintai. Makanya kalau sudah 7 syarat ini dia pahami dengan betul, ya Allah dahsyat. Kita ngomong la ilaha illallah asik. Tapi kalau belum paham 7 ini, gimana mau mencapai satu jalan tersebut? Wallahu musta'an. Barakallah. Iya. Baik, Masya Allah Ustaz. Akan ada sesi tanya jawab Ustaz. Iya. Nanti setelah Ba'da Isya ya. Tapi kita sholat dulu. Gigi? Gimana? Freddy. Gimana? Kita insya Allah sholat isya berjamaah dulu. Nanti setelah itu kita teruskan di sesi tanya jawab bersama Bang Subhan. Berasa muda lagi dah. 332. Ayo kita sholat dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz ya, Masya Allah. Tadi ngomong-ngomong Ki, ini umur berapa Ustaz? Umurnya 19. Tahun berapa 19 nya ya? Jadi kak? Oh, sekarang lagi pengen yang muda loh? Ya, jangan di sini. Oh gitu. Masya Allah. Teman-teman yang ada di sini tahu Ki siapa? Oh nggak tahu ya? Ini apa berapa juz? 30? Berapa juz? Ya, Pak. Oh Masya Allah ya. Ya. Masya Allah nih suara juga bagus banget. Jadi ingat umroh lagi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Amin amin. Baik, ini kita kan akan ada beberapa pertanyaan untuk Ustaz. Jadi kalau yang pertama itu gimana Ki? Itu boleh nggak langsung tanya teman-teman di sini? Nanti ada 2 kali tuh. Nah, gitu. pertama ada yang tulis, ada yang tanya langsung. Tanya langsung. Kalau tanya langsung ini boleh? Jangan ya. Yang punya hajat belakang. Oke. Masya Allah. Tapi diperbolehkan ya, maksudnya kalau tanya langsung boleh ya? Boleh. Oke. Ada sesi. Jadi sekarang kita Ini sebelumnya nih mohon maaf nih, pertanyaan kita sedikit sehari karena banyak yang sama. Pertanyaan terus dari filter ya? Kita filter. Mohon maaf kalau pertanyaannya nggak sampai ya.
Tapi nanti jangan takut pertanyaannya nggak kesampaian, nanti makin penasaran kan kita bingung kan. Tapi kita buka juga sesi pertanyaan di bawah, nanti ada bersama Sobat langsung. Oke. Sesi Sambil apa lagi di bawah? sambil makan kita bisa Makan? ada baca dan mau dibaca. Toge goreng ada Pak? Oke goreng, Nah, adain aja. ada. Ada Ya. sate Marangi. Oh, sate Marangi. Apa kabar ada tuh Marangi? Gak usah jauh-jauh Cikampek. Nggak perlu. Di Parung ada. Ada ya. Dan kita ada hadiah ya. Ada. Ada Buat buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sini ya. bagus. Ah. Kemudian buat jamaah-jamaah yang Masya Allah, Kenapa bro, Masya Allah? Masya Allah, wajahnya semua ganteng, cuma kita cari yang paling ganteng. Jadi memang kayak gini. Ini bagi yang merasa memberikan pertanyaan tertulis, nanti silakan ke belakang untuk mengambil stiker ini ya. Terus ada hadiah baju. Nah kalau hadiah baju khusus pertanyaan dari Ustadz. Ustadz akan menanyakan kepada teman-teman semua. Siapa yang bisa jawab akan mendapatkan satu baju satu orang. Ada jawaban. Ya. Yang untuk menjawab itu sate Marangi aja di bawah. Baik, kita panggil Ustadz atau gimana? Baik, yang nanti nggak sampean ya, Wangi, pertanyaannya bisa dibawa nanti di sesi Bang Subhan curhat dong. Oh. Keren. Ayo kita langsung Bang Subhan. Hafizallah Ta'ala. Masya Allah. Ngarang dia pakai curhat. Itu sesi di bawah begitu dong ya? Enggak. Bang Suban, curhat dong. Ya, Ada aja nih, ya, Masya Allah. harus jadi laki yang sejati Simbad. Ya, gimana? Simbad. Gitu. Jadi keinget Singapura, Ustaz, ada yang makan durian. Udah langsung aja Ki, apa aja sih pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seseorang mengucap la ilaha illallah Nah, atau 2 kalimat syahadat, nah. namun dia masih belum ikhlas, bahkan masih ragu dengan agama ini, hingga Allah mengakhiri hidupnya dengan keadaan tersebut, Ya. apakah dia masuk surga? Kita harus pastikan dulu tuh kalau masalah akidah ya. Jangan pukul rata. Kayaknya sih dia tuh munafik, jangan kayaknya. Harus ada ulama yang berfatwa. Makanya tradisi watawasau bil haq watawasau bis sabr ini perlu kita budayakan. Ya. Susah sih bahasa Indonesia kadang-kadang mentok sama arti gitu. Ya. Kita kalau di Arab ketemu sama orang-orang soleh itu assalamualaikum waalaikumsalam taib alhamdulillah istighfar taib astagfirullah enak. Kalau di sini kita praktekin nggak bisa. Kayak assalamualaikum gimana kabar baik istighfar. Iya. Susah bahasa susah emang. Jadi tradisi itu perlu dibiasakan yang baik-baik. Ya kita mau berpisah aja. Anda pulang duluan ya. Minta maaf ya kalau ada salah ya. Yuk, astagfirullah, assalamualaikum. Biasain, itu bagus. Kalau memang nggak ada fatwa ulama tentang kemunafikan seseorang, kita nggak boleh berfatwa. Kayak orang boncengan motor naik Gojek, atau naik Grab, atau naik apalah sekarang lagi banyak ojek-ojek modern kayaknya. Ya. Itu sambil boncengan dia tanya sama yang bawa di motor, wih rumah siapa ini gede betul? Ya ini rumah koruptor, ahlun nar. Penghuni neraka. Jangan begitu. Mungkin pas ente ngomong begitu dia sedang nangis tobat. Kita nggak tahu. Jangan suka jadi hakim buat agama orang lain. Inilah awal kehancuran bangsa kita ini. Suka suuzon. Kita nggak bertemu, kita nggak dialog, kita nggak tahu langsung. Yuk buat tradisi silaturahmi itu penting. Makanya kalau saya sih berhusnuzon, ya. Ragunya dia penyebabnya apa, berilmu atau tidak, sengaja atau tidak, butuh ditegakkan. Kalau tidak dia muslim, sholatkan dia. Wallahu alam bishawab. Nah, Walaupun ini Ustaz ya, ada ciri-ciri orang munafik yang kita tahu mungkin. iya. Itu walaupun itu ya, tetap kita harus berhusnuzon. Berhusnuzon dulu. Mana kita tahu sebelum dia meninggal dia bertobat, betul? Ya. Husnuzon itu mesti dikedepankan. Dalam sosialisasi, dalam muamalah, husnuzon itu dikedepankan. Kecuali polisi, satpam, nggak boleh husnuzon, harus suuzon. Kalau husnuzon maling Habis. Satpam, tadi ada orang dua lu masuk, udah biasa. Urusan. Baik, lanjut Ki.
Kasih hadiah nggak Ustaz? Iya. Nanti ke belakang aja. Di abis ini dulu. Soalnya nggak ada namanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk. Iya. Curhat dong kayak itu ya. Bagaimana menghadapi suami yang menjalankan sunnah yang setengah-setengah? Dia masih ragu karena keluarganya ahli bid'ah. Pasti ini akhwat nih. Ya, pasti. Nggak mungkin dong ikhwan. Iya, itu sebenarnya konsekuensi kita menikah dengan orang yang seperti ini. Makanya ini yang belum nikah nih, jangan modal nafsu nikah, ya. Modal ilmu. Kita harus berilmu dengan ta'aruf, kita berilmu tuh. Mau ta'aruf sama siapa ya? Sama seseorang. Iya, mumpung ta'aruf cari tahu. Sekarang kita main nikah aja mumpung ada yang mau tat. Itu masalahnya gitu ya. Main nikah aja. Akhirnya setelah menjalani pernikahan punya masalah. Ternyata pasangannya ini punya keluarga yang masih berbuat bid'ah. Sementara dia baru ngaji, dengar ceramah yang mantap betul. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nggak ngobrol sama ustadz, nggak tahu cara sarah yang betul. Pulang langsung alisnya disatuin. Wah, asal tahu Pak ya. Keluargamu tuh finnar. Finnar. Ini bini gue makan apa kalau? Nah, itu pengajian yang disalahin. Ya. Padahal ustadznya nggak gitu-gitu amat, betul ya? Nah, karena nanti ada ahlul bid'ah, ada yang taklid, ada yang mutabi. Levelannya mana nih? Ada yang sekedar ikut-ikutan atau hidup di dunia yang seperti itu, atau memang dia ahlul bid'ah. Ntar dulu, jangan merusak hubungan. Ya. Mungkin juga pasanganmu ini menangis di malam hari karena bingung mendakwahi keluarganya, betul? Kalau kau pasangan yang sejati untuknya, mulailah tutupi kekurangannya. Dengar, cinta yang sejati adalah ketika kita bisa mencintai pasangan kita karena kekurangannya. Oh. Belum ngerti Ustaz. Belum paham. 19. Ustaz, ngomong-ngomong soal tadi ta'aruf itu kan memang bagian yang memang sebelum kita menikah ya Ustaz ya. Iya. Nah itu ta'aruf. Gimana Ustaz? Karena ada beberapa yang ta'aruf yang setahu aneh ya Ustaz ya, ada yang mengirimkan CV. Tapi sebenarnya yang diperbolehkan itu sampai apa nih Ustaz? Karena adik kita kan mau nikah juga nih Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh banyak ya? Ini juga banyak. Berapa nikah? Berapa kali? Jangan ditanya, angkat tangan semua akhirnya ntar. Iya, ta'aruf sendiri itu kan artinya mencari tahu. Jadi kita sebelum menikah harus mencari tahu siapa sih orang yang mau kita nikahi. Kalau cuma sekedar pengen nikah sih ya gampang banget. Cuma habis nikah mau kemana nih, kan begitu. Jadi ta'aruf itu penting, harus ngobrol, cari tahu visi dan misi menikah ini seperti apa, keluarganya bagaimana. Orang laki perlu paham, perempuan dipilih karena 4 perkara, ya dipilih karena memang hartanya, karena apa cantiknya, karena apa nasabnya, karena agamanya. Coba itu ada gak 4-4-nya? Laki-laki dipilih sama perempuan sebagai imam. Ya, tergantung rakyat. Kalau perempuannya pinter, yang diangkat orang pinter. Pengen ke surga bareng suami, suami kenal Allah enggak? Panjang ceritanya. Ya, khususnya orang laki jangan gampang menerima aja. Karena al-walad lil khal, anakmu tergantung iparmu. Kalau iparmu nggak jelas, kamu nikah sembarangan sama orang. Kamu nikah, kamu meninggal, istrimu hamil, anakmu di tangan siapa? Kan itu penting diperhitungkan, betul? Nah, kan kita nggak tahu umur. Pengennya sih sampai tua, sampai tua nggak bareng-bareng tat, iya sih. Pengennya sampai tua bareng-bareng, iya alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu umur, itu penting. Nah ta'aruf itu mencari tahu, kamu siapa, dari mana, keluargamu bagaimana, orientasi kamu tentang pernikahan bagaimana. Termasuk soal penyakit boleh kita tanya. Oh ya harus mendetail, itu itu Imam Syafi'i itu dalam kitabnya Al-Um itu mendetail banget tuh masalah kayak begitu antum. Sehingga nanti kita bisa komplain. Ya untuk mencari tahunya ya nggak usah menghalalkan yang diharamkan. Ya, orang laki biar lebih mendetail, utus saja orang perempuan dari keluarganya untuk melihat keadaannya seperti apa, gitu ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz. Lanjut Ki. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, masuk. Kena namu. Bagaimana cara istiqomah dengan 7 jalan yang tadi Ustaz jelaskan? Cakep nih, pertanyaan bagus nih. Ya, untuk istiqomah, yang pertama
Anda harus tahu apa arti istiqomah dulu. Ya. Karena banyak orang pengen istiqomah tapi nggak pernah ngerti istiqomah itu apa. Anak kajian tadi asik Ustaz. Cuman gimana supaya istiqomah Ustaz? Begitu. Istiqomah apa sih? Ya istiqomah Ustaz. Maka Ustaz nggak paham begitu katanya. Ya nanya takut nggak paham ente. Istiqomah. Ya pokoknya istiqomah gitu Ustaz. Iya paham, nggak paham. Istiqomah itu asata qaimah. Meminta kemantapan hati ke Allah. Jadi Anda mau istiqomah ya kudu kenal Allah. Makanya dari awal kita kaji sengaja nih di Al-Azifi Bro, kita mengkaji dari dasar banget nih. Dari kemarin usul salasa, sekarang 7 syarat. Besok kita akan mengkaji mungkin 10 hal yang membatalkan keislamanmu. Yang akan bulan akan datang. Bulan berikutnya kita nggak pengen bahas yang lain. Kita pengen kaji apa? Sifat sholat Rasul. Kunci anak bangsa ini bisa sukses sholat. Udah jangan banyak demo, jangan banyak ngamuk, rapiin sholat. Doain negeri kita, doain pemimpin kita, doain rakyat ini supaya kita bisa akur menyongsong kemuliaan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, jadi ya, kita bisa istiqomah kalau kita kenal Allah dulu. Kemudian mintanya jelas. Karena semua yang baik yang kamu pengen di sisi Allah. Kalau kamu tidak kenal Allah, gimana cara mintanya? Nggak bisa. Ya, istiqomah itu talabul qaimah. Baru kita pahami yang dibahas tadi. Kalau kita belum kenal Allah, 7 jalan 1 tujuan berat. Ya, insya Allah. Tapi dengan sering kita begini nih kumpul ya. Karena bantu doa lah. Anda yakin teman-teman semua ini lebih dari 1000 orang nih doanya mustajab. 40 orang sholat jadi ijabah. Doain. Kita pengen bikin tempat pariwisata syar'i insya Allah. Yang tiap hari libur kita bisa adakan kayak begini insya Allah. Kita berdialog. Dan para masyaikh juga pada mau datang nih. Kemarin saya kumpul di Madinah sama beberapa syekh. Ya, siapa aja Ki? Yang kedua siapa ya? Abdurrahman Syaidan. Yang ketiga Muhammad Abdullah Singkiti. Aywa, 3 syekh ini insya Allah mau datang. Bantu doa. Dan saya bicara sama beliau-beliau orang, bisa gak sih Syekh kalau kita nih ngobrol berdua santai begini gitu, antum gak pakai resmi-resmi, pakai baju-baju yang resmi gitu. Oh, dia bilang kenapa enggak? Asik. Kita mulai agama yang asik bro, ya. Masya Allah. Ya Allah alam. Masya Allah. Baik, lanjut Ri. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Sip. Assalamualaikum. Wassalam. Hadis yang menerangkan Ustaz, jika bertemu dengan Yahudi atau Nasrani maka desaklah mereka ke bagian yang lebih sempit. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bagaimana dengan hadis ini Ustaz? Yeah. Tolong jelaskan. Aywa, hadis tentang idza laqitumuhum fatarruhum ila adiyaqih. Rawahu Ahmad. Hadis tentang menyempitkan jalan buat Yahudi, buat Nasrani, yang dikatakan kafir harbi, bukan kafir zimni. Kafir 2, kafir harbi, kafir zimni. Kafir harbi ini ya Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Islam, Majusi yang di medan tempur. Kita kalau di medan tempur, musuh jangan kasih jalan, nggak ada yang lobby, nggak ada, sempitin jalan. Tapi kalau kafir zimni itu orang kafir yang memang terlindungi oleh negara. Namanya muwahhid. Kata Rasul, man qatala muwahhadan lam yari raihatal jannah. Orang yang membunuh orang kafir yang terikat dengan komitmen sebuah negeri nggak akan pernah mencium bau surga. Haram. Membunuh orang kafir yang terikat dengan komitmen, turis, pejabat yang diiyakan oleh pemerintah, haram. Apalagi orang Islam. Makanya kalau ada segelintir anak-anak muda modal emosi pengen jihad, pasang bom bunuh diri, mendingan tobat. Mendingan tobat. Negeri ini nggak butuh orang yang adatnya gede. Negeri ini butuh orang yang berilmu. Orang yang tahu perubahan itu Allah yang buat, bukan kita yang buat. Kita cuma usaha, Allah yang menentukan. Harusnya begitu. Jadi jangan modal semangat doang. Ya, sekolah nggak bisa lanjut, kerja di PHK, nikah ditolak, mati syahid. Nggak begitu bro. Mati konyol ente namanya, bukan mati syahid. Ya nggak bisa begitu. Allah. Masya Allah. Ustaz, ini sedikit Ustaz masalah Al-Azifi ini. Jadi memang kita mau bahas sedikit. Ada nggak sih? Tadi kan Antum menyampaikan bahwa
kita yang penting sholat kita benerin. Iya. Tapi mau pakai baju dalam arti tidak ada yang melanggar syariat ya Ustaz ya. Iya. Kita boleh-boleh aja Ustaz. Tapi ada nggak sih sebenarnya adab dalam ketika kita mau sholat ataupun ikut kajian itu ada nggak sih Ustaz dalam pakaian termasuk? Oh iya, ada sekali ya. Secara umum memang mendetailnya itu kita kalau kita lihat para salafus soleh, mereka itu betul-betul memperhatikan penampilan ketika menuntut ilmu, menggunakan wangi-wangian karena dia tahu malaikat suka sama yang wangi. Sikat gigi, kenapa? Karena memang setan suka sama yang mulut bau. Menggunakan baju putih itu afdol. Ya kenapa? Karena Jibril mencontohkan di majlis Rasul, sementara yang lain nggak pakai putih. Jibril pakai putih, berarti yang lain nggak pakai dong. Betul? Kalau antum baca bab libas ini, bajunya Abu Bakar dengan bajunya Umar, Umar dengan Ali, Ali dengan Utsman sudah beda. Apalagi dengan Khalid, penampilannya yang membuat orang-orang Romawi terpukau. Penampilan sederhananya Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya itu perlu dibahas. Penampilan perang yang Zubair bin Awam, itu macam ragam. Nabi nggak mendetailkan, karena Nabi hanya mengatakan bahwa aurat laki-laki segini-segini, perempuan segini-segini gitu lah. Jadi nggak ada. Cuma secara umum bahwa baju itu untuk melindungi, untuk menutupi aurat, menolak pandangan. Nah kalau sampai baju kita ini nggak melindungi aurat dan membuat orang memancing pandangan orang, fitnah. Nah, jangan berubah. Jangan sampai baju kita mirip kayak belakang truk ada tulisannya. Jadi membuat orang kadang terhibur, kadang-kadang membuat orang terganggu. Kalau sholat tentu terganggu dong ya. Nah, makanya jangan sampai sholat pakai bacaan macam-macam di bagian depan ya. Atau gulu. Saking semangatnya dengan sunnah, menulis kata-kata Allah di bagian baju, sementara dipakai ke kamar mandi itu adab. Jangan ya. Karena banyak teman-teman kita ini menyerupai iklan-iklan rokok diplesetin jadi iklan sunnah gitu ya. Jangan. Islam nggak perlu meniru, Islam ditiru bro. Udah saatnya Islam ditiru bukan meniru. Agama ini sempurna, akmalah hadzal-din. Ya, bikin bangga orang dengan agama. Nah, penampilan itu penting sekali. Kenapa? Karena memang visualisasi ini penting. Mungkin kita nggak pandai berkata-kata, tapi penampilan kita sudah mewakili dakwah kita. Saya suka ngomel sama teman-teman kameramen. Janganlah kerjain ustadz. Ustadz sudah memang nggak terlalu pandai bergaul, disetting suruh ceramah dengan isi ceramah yang nggak sesuai dengan panorama di belakangnya. Saya paling pegel tuh. Ustadz pakai baju koko, terus suruh pakai tanah pangsi, suruh ngomong di laut berendam. Kenapa nggak pakai baju penyelam? Gitu loh. Jadi sempurna kan, good looking sekalian gitu. Kalau kira-kira nggak bakal, cari deh yang enakan dikit deh. Jangan paksakan sebuah materi yang nggak enak dipandang. Makanya kata sahabat apa? Dulu Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Belum ngomong loh, udah masuk Islam. Kenapa? Masya Allah. Kayak ngelihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu anak muda semua kan, penampilannya bersih rapi. Ini orang tuanya Masya Allah ini, bajunya serapi ini, cara bicara pendidikan, orang jatuh cinta langsung. Ya, sekarang gimana dakwah mau masuk? Ibu mau dakwahin orang perempuan masalah pakai kerudung, tapi pakai bergonya miring. Gimana gitu? Anda mau ngomong Islam, cuma Anda dekil, Anda bau, mau sampai kemana dakwah? Nggak bisa. Ya, harus didakwakan dengan visualisasi yang total. Itu penting sekali dalam penampilan. Jadi termasuk ini Ustaz ya, kayak kalau masalah Imam Malik Ustaz ya. Ketika mau apapun itu, apalagi ketika mau memberikan satu ilmu Ustaz, itu penampilannya begitu luar biasa Ustaz. Masya Allah. Bahkan dia selalu mandi junub ketika pengen ditanya tentang sebuah hadis. Masya Allah. Adab. Tapi adab itu timbul dengan ilmu. Karena kalau nggak berilmu, dikit-dikit mandi, dikit-dikit namanya was-was. Tapi berarti nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ketika kita memang pakai bajunya yang mungkin secara ya kemampuan kita Ustaz ya? Maksudnya secara kemampuan memang itu harganya termasuk mahal, itu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak masalah. Kalau memang buat Allah semuanya nggak masalah. Malah harus yang terbaik Ustaz ya? Perempuan jangan pakai minyak wangi kalau ke masjid. Ya udah kalau itu di rumah afdal. Nah tiap mau sholat mandi dulu pakai minyak wangi. Pokoknya buat Allah total. Dia memang orang mampu. Tiap mau sholat pakai mukena, habis sholat buang. Boleh punya garmen betulnya. Ente nggak punya jangan ikut-ikutan, boros namanya. Artinya buat Allah boleh dong. Masya Allah. Oke lanjut Gi. Aduh, Masya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana hukumnya laki-laki sholatnya di rumah? Sah nggak, Tat? Ya sah, sah. Nggak apa-apa, ju'ilal ardu li ummati masjidan kan gitu. Jadikan rumah ini masjid untuk umatku. Kalau memang uzurnya syar'i boleh. Cuma ada candanya ini memang kalau rumah lebih baik buat perempuan ketimbang laki-laki. Kalau nggak ada uzur, yang di rumah tuh solehah. Betul. Ente suami yang solehah apa soleh? Tapi uzurnya apa aja, Ustaz? Uzurnya macam-macam ya, mungkin hujan ya. Hujannya ya hujan secara umum. Ya, kan orang kita nggak bisa mengukur juga kalau dia tipe orang yang mungkin ringkik tuh bahasa Inggris tuh ringkik apa sih ya, gampang sakit kena hujan gitu ya. Nah itu, tapi kalau memang dia kuat dan nggak mengganggu atau nggak menjadi penyebab terhalangnya apa namanya pakaian dia kena najis atau apa, Malaysia akhi. Tapi maksimalkanlah. Karena buat laki-laki masjid lebih afdol. Kan dikatakan sama Rasulullah apa? Afdolu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Yang paling utama sholat orang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke, lanjutin. Alhamdulillah nih kita udah selesai dari sesi pertanyaan. Oke. Tadi Bro Edris yang nanya. Sekarang Ustaz Suban yang nanya. Mantap. Iya, tadi Anda seneng tuh. Jujur tuh, ada yang jauh banget gak tinggalnya tadi tuh? Iya, lalu kita tanya tuh, Masya Allah ya. Padang. Oh, dia lagi mikir ya. Yang paling jauh siapa dari sholat tinggalnya? Dari Padang mana tadi? Tadi. Dari Padang. Oh, udah balik Ustaz, pesawatnya kali. Oh, gak keburu ya? Enggak keburu. Oh, Bengkulu. Siapa Bengkulu. antum? Oh. Ente tinggal di Bengkulu? Iya, Ustaz. Datang kemari? Oh, Ana dari Aceh lebih jauh. aneh aman. Ini Kalau begini jauh-jauhan enggak? Ada yang paling jauh datang? Bekasi. Bekasi. Oke, ini mana? Oh, itu dekat dong. Jauh bener ente tuh paling dekat. Sukabumi, San. Bugis. Sukabumi. Sukabumi sengaja datang kemari. Iya. Selain Sukabumi ada? Palembang, tinggal di Palembang. Tangerang, ente? Hah? Tangerang. Cikarang, San. Cikarang ada yang lebih jauh dari Cikarang. Cikarang Pak Tadi ada yang Kerawang nih, Pak Marna no Kerawang nih ya. Kerawang sama Sukabumi jauh mana tuh? Kerawang. Kerawang. Nah, Kasih Kerawang deh. Karawang ukurannya apa? Jorongnya gede kayak Ada dua, San. L sama XL. XL ya kasih dah. Karawang L ya. XL. Gede Oh, orangnya. XL ya. Nanti bisa diambil. Iya. Oh, nanti di belakang ya. Baik. Iya. Di belakang Karawang. Nanti diambil. Bapak Karawang. Oke, pertanyaan. Ke Bengkulu nggak usah? Nggak usah ya? 10. Dia semangat, dia kasih stiker. Kasih stiker. Kajian kudu boros bro. Kajian pahit, siapa yang demen kan begitu ya? Iya pertanyaan. Ya pertanyaan. Iya. Kita ngebahas tentang 7 jalan 1 tujuan. Sebenarnya 7 jalan 1 tujuan ini sambungan cerita dari judul yang mana sih? Ya udah angkat tangan aja. Angkat tangan. Silakan tuh. Hah? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kasih hadiah. Hadiahnya mana nih? Nih. Ini apa ini, Zat? Ini dulu. Stiker dulu ya, kasih. Stiker dulu ya. Itu yuk berangkat. Ini ya? Iya. Ini stiker juga limited edition nih, Mas. Iya, Tempel nutupin karoseri ya. Apa lagi, Zat? Iya. Apa namanya? Bahwa orang yang tahu bahwa tujuan hidup itu la ilaha illallah. Tentu dia harus tahu bahwa la ilaha illallah itu punya 2 rukun. Nah, ini penting nih. Rukun la ilaha illallah. Coba diri jelasin. Itu dari luar, Zat, dari duluan tuh. Iya, boleh aja. Diri. Nah, ya, cepat main cepat. Kita main cepat. Nah, ayo. Ya. Rukun la ilaha illallah adalah dari kata la ilaha artinya nafi, menafikan kesembahan, illallah sifat menafikan atau yang melibatkan hanya Allah. Masya Allah.
Apa ini? Alhamdulillah, berarti memantau berarti ya. Fadal, ya. Lanjut Ustaz. Masya Allah. Iya, untuk ini Ahwat kesian juga di bawah nggak kebagian nih. Ya, kalau dia mau jawab juga nggak apa-apa kali, ada tim panitia gak yang ngasih mic ke bawah. Kasih apa Ustaz? Sate Marangi atau ini? Iya makanya. boleh. Ahwat boleh kalau mau jawab boleh. Ada yang siap? Coba pertanyaannya masih sama. Mungkin, masih sama sama yang tadi. Coba Ahwat, coba. Ayo kasih mic, ada mic lain nggak? Ada. Kasih mic. Coba suruh jawab. Pertanyaannya masih sama, biar satu akidah nih kita. La ilaha illallah merupakan tujuan dalam hidup kita. Kita tercipta untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong dong berikan rukun rukun la ilaha illallah. Silakan. Hah? Nggak ada. Kok nggak sampai kenapa? Kok bisa nggak sampai? Panitia nggak sampai kenapa? Bagian. Iya kedengeran. Iya. Oh salah, jawabannya bukan malu-malu. Ya, nggak ada yang bisa di bawah? Nggak ada yang bisa mewakili? Oke, kita masuk pada pertanyaan ketiga. Iya, bahwa dalam Islam ini la ilaha illallah itu diketahui memiliki dua rukun. Rukunnya an-nafi wal isbat. Sehingga la ilaha illallah ini diterjemahkan dalam arti seperti apa? Silakan. Setelah kita tahu bahwa la ilaha illallah punya dua rukun, an-nafi wal isbat. An-nafi menghapus ilah, tasbitnya la ilaha illallah, illallahnya ini hanya Allah. Maka sepakatlah ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya apa? Silakan. Mana tuh? Mana lagi? Kalau duluan yang belakang tuh diangkat tangan. Belakang lehernya. Antum, diri. Siapa dari mana kali jawab tuh? Iya. Oh Gali, masuk. Ini rajin belajar Pak Gali ya. Oh iya. Itu Bro Gali. Artinya? Mantap. Nah ini boleh dikasih boleh deh. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Orang pun mau jawab bawah. Ada jawaban enggak? Silakan dengan soal yang sama. Silakan. Ada? Enggak ada. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. 7 syarat la ilaha illallah ini dikedepankan 4 hal di pertama. Ada 4 hal yang dikedepankan yang bisa berefek pada sesuatu yang indah yang namanya cinta. Coba deh, sebutkan 4 hal tadi, 4 jalan tersebut yang berefek pada sesuatu yang dikatakan cinta. Dari Bengkulu Ustaz. Antum, betul. Tapi udah kerja di sini kan? Udah dapat hadiah ya? Kemudian tak dulu yang lain dulu yang lain. Tadi demo yang lainnya. Ini Ustaz. Bawa dulu. Ya, kita dulu bawa kesian. Mana Ustaz? Ya kata. Ada? Iya, apa itu? Cepetan keburu bel. Ya. Ada? Ada enggak? Iya. Silakan. Ada? Ya sudah silakan. Ada nyampe. Yang nanya via Instagram. Hah? Suaranya nggak nyampe.
Tapi betul nggak kayaknya? Enggak, ada perwakilan manusia. Nggak tahu juga ya, Ustaz. Aduh. Kasih aja Ustaz ya. Kasih Ustaz ya. Ya udah kasih deh, betul tuh masalahnya. Kasih deh. Semangatnya yang penting Ustaz. Iya, masyaallah. Lanjut Ustaz. Ya. Tayyib. Ini katanya suruh pertanyaan terakhir nih katanya panitia. Sisa kita ngobrol di bawah deh. Ya. Berarti Iya. baju Ustaz ya. Pertanyaan terakhir yakni ya coba sebutkan 7 jalan yang mencapai satu tujuan tersebut. Silakan. Mana nih? Yang belakang nggak ada, depan mulu. Antum dulu deh kalau. Iya, jabarin dong. Boleh lihat Ustaz? Yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas untuk Allah, yang keempat jujur, yang kelima dahulukan Allah dan Rasul, yang keenam cinta dan benci karena Allah, yang ketujuh belajar membenci masa lalu. Dia baca aja masih salah. Tadi lah. Coba antum, mana sih tadi? Coba. Jadi yang pertama itu yang saya ketahui berilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat jujur, kelima cinta. Cinta itu menjadikan dua bagian lagi, tunduk dan kubur. Ingkiat dan kubur artinya apa? Untuk kubur sendiri Ingkiat dan kubur. Ingkiat apa? mencintai dan membenci karena Allah. Ya, ingkiat itu tunduk dan patuh secara total ucapan maupun perbuatan dan kabul ucapan. Bolehlah ada usaha. Insyaallah. Ya, tapi terakhir nih, terakhir. saya mau kasih baju. Saya pengen ada yang bantu menjelaskan 7 jalan satu tujuan tersebut. Fadhal. Ayo. Jadi kesimpulan Ustaz langsung ya. Ya kesimpulan langsung, saya pengen dengar coba. Antum mencoba, fadhal. Dia berusaha untuk mengkritisi ini kesalahan. Ya. Yang pertama itu Diri. Kata. Oh gitu. Oh nggak apa-apa terus nih. Oh ya Her. Kenapa? Terus Ustaz. Terus. yang pertama itu ilmu Ustaz. Jadi untuk mengawali sesuatu kita harus punya ilmunya, ilmu syariat agama kita ini seperti apa gitu. Iya. Jangan kita dengan adanya ilmu ini kita bisa yakin ya. Jadi dengan adanya ilmu kita meyakinkan diri kita bahwa benar agamanya syariat kita ini yakin kepada Allah, ya, yakin Allah namanya Tuhan setelah yakin itu ada. Boleh lihat Ustaz? Ya boleh deh ya. Setelah yakin itu ada ikhlas Ustaz. Jadi setelah kita ada ilmu yakin, jadi kita beribadah dengan ilmu dan ikhlas, dengan ilmu dan yakin dan ikhlas karena untuk Allah. Setelah itu jujur pada jujur apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Yang ketiga cinta itu artinya mengedepankan Allah dan Rasulnya sehingga timbullah taat dan patuh tadi. Masya Allah. Ya. Ya. Ada yang bisa yang lain nerangin ini sudah masya Allah. Ada yang bisa lebih greget gak lihat? Fadhal. Antum menang, fadhal. Ya fadhal. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana demen bacaan itu istriku bidadariku. Oh iya. Iya terus. Iya. Oh masya Allah. Terus. Nah. Yang kedua setelah berilmu maka timbullah keyakinan. Yang kedua adalah yakin bahwa apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah pasti benar. Nah. Kemudian dari keyakinan ini timbullah keikhlasan. Jadi semuanya karena Allah, semata-mata semuanya hanya karena Allah. Ya. Dari ikhlas ini tentu butuh kejujuran. Karena tidak mungkin orang ikhlas itu yang hanya sebatas lisan saja. Sehingga perlu ada kejujuran dalam hatinya dan jangan ada penambahan atau pengurangan syariat. Sehingga jujur apa adanya ala zikir. Masya Allah. Cinta. Tadi ala zikir sebut. Dari keempat itu timbullah rasa cinta mahabbah pada Allah SWT. Sehingga cinta ini menundukkan rasa tunduk atau menciptakan rasa tunduk dan patuh. Karena dari cinta ini Allah seseorang akan merelakan atau mengorbankan semuanya karena ada terhadap apa yang dicintai.
Taib, kelas antum layak nih, masya Allah ya. Masya Allah, lebih tamam dia, persis dengan yang kita sampaikan. Tapi antum tetap dapat hadiah, antum ada usaha. Masya Allah. Tadi kata panitia suruh agak tambah dikit, ada yang mau bagi-bagi kue, bagi dong cepet dong. Masya Allah. Kita mau ke bawah nih ya. Iya, kita simpulkan ya. Ternyata memang inilah indahnya Islam. Bahwa kalau kita belajar Islam dengan cara yang betul, itu akan berefek betul dalam beragama. Ya, efek betul dalam beragama ini akan mencetak manusia-manusia yang memang layak untuk masuk surga. Ya mungkin kita nggak langsung masuk surga, pulang kajian, kita belum tentu meninggal, mungkin masih panjang umur. Cuma paling nggak kita punya karakter penghuni surga. Karakter penghuni surga yang gampang bergaul, yang lembut dalam tutur kata, akhlak yang baik, ya. Kemudian orang yang sahlin, orang yang mudah, nggak sulit, nggak keras, nggak kaku. Ini menjadi sebuah bagian kesempurnaan. Makanya kita berharap sekali apa yang disampaikan ini betul-betul memiliki bekas. Sehingga bertahap. Ajak teman-teman kita yang lain ya, supaya nanti akan datang juga ini kita akan coba bahas bahasan yang disampaikan kali ini nih. Ya setelah yang lampau kita bicara tentang masalah 3 dulu bro, usulus salasa, masuk kepada 7 hal yang menjadi penyebab mulianya Islam kita atau syarat la ilaha illallah. Nanti akan datang ada 10 hal yang membatalkan keislaman. Kadang kita nggak berasa bahwa agama kita telah batal. Mungkin belum dikatakan batal, cuma efek pembatalannya sudah ada. Ya, dia nggak sholat, dia mengulur waktu sholat, jangan dibilang munafik dulu, mungkin dia nggak tahu. Tapi ketika dia mengulur, sifat munafik dia miliki. Kita nggak bisa bilang dia munafik kalau dia belum berilmu. Kalau dia sudah berilmu, sengaja mengulur, munafik. Tapi kalau dia melakukan sifat-sifat kemunafikan, akan dia memiliki karakter tersebut. Ini bahaya. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan manfaat, insya Allah. Ya, saya minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya kembalikan pada Abu Adam Fadl. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya hari ini. Ki, gimana? Langsung nikah? Oh. Jadi habis ini kemana lagi Ki? Kita ke bawah. Habis ini kita ke bawah, yang mau jajan-jajan, bazar, yang mau beli baju, yang lapar, beli makanan bisa, yang mau tanya jawab sama Ustaz, Fadl. Yang mau ta'aruf bisa? Nggak ada? Yang ta'aruf, ya mungkin lempar CV sini mungkin. Antum dulu kayaknya. Masya Allah, tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bermanfaat untuk kita semua dan benar-benar dipahami oleh kita semua. Insya Allah. Langsung kita tutup Ustaz ya. Karena nanti akan ada sesi di bawah. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.